Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Laude Muhammad Irsad Syahban dengan ujung NIM 022. Nama saya Idil Putra dengan ujung NIM 024. Nama saya Intan dengan ujung NIM 019. Nama saya Wilanti Ramini dengan NIM 020. Nama saya Safarudin dengan ujung NIM 035. Nama saya Muhammad Ridwan Kawarismi dengan ujung NIM 023. Nama saya Muhammad Nabil dengan ujung NIM 021. Saya Bayu Wiradharma dengan NIM 047. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul prediksi keterlambatan pengiriman klasifikasi. Presentasinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah masuk di tampilan awal Rapid Minar. Di sini saya akan membuat tugas yaitu memprediksi keterlambatan barang dengan klasifikasi. Oke, yang pertama di bagian operator kita mencari red CSV. Nah ini dia. Kita masukkan ke dalam prosesnya. Nah, ya sudah ada. Setelah itu untuk kita masukkan file datanya. Kita cari datanya dulu, datasetnya. Nah ini dia, ini dataset kami. Oke, kita open. Nah di sini sudah ada datanya, train CSV. Oke, kita setel dulu di dalam datasetnya. Kita next. Nah, di sini ada beberapa kolom tabel di sini ya. Kita next. Di sini kita akan menghapus beberapa tabel yang kurang dibutuhkan. Yang pertama itu ID-nya kita hapus. Setelah itu di bagian produk kita hapus, gendernya juga kita hapus, dan customer ratingnya kita hapus. Kita hanya memakai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah tujuan kita di reach to on time. Oke, kita finish. Oh, di sini kita ubah dulu change step-nya menjadi polinominal. Oke, kita finish. Nah, sudah selesai kita mengedit di bagian red CSV-nya. Setelah itu kita menambah set role untuk menentukan peran setiap atribut tadi. Oke, kita cari di bagian operatornya, set role. Ini kita masukkan lagi. Oke, sini. Di bagian set role ini kita memasukkan atributnya. Sini atributnya. Atributnya sesuai dengan tujuan tadi kita di awal yang di tabel tadi. Sini saya sudah menulis, tinggal kita copy saja. Kita masukkan di atributnya. Dan target role-nya itu kita ganti menjadi label, karena tadi kita label ya. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi decision tree. Kita memakai decision tree. Decision tree. Nih.
Kita masukkan lagi di samping setrol. Nah, ini sudah ada. Setelah itu di red CSV-nya ini kita sambungkan ke setrol. Nah, decision tree ini dia itu fungsinya membangun model klasifikasi tadi berdasarkan data training. Oke, kita sambung. Tujuan kita membuat 3 operator ini, yang pertama red CSV, setelah itu setrol dan decision tree untuk menentukan pohon keputusan yang akan kita buat. Oke, di sini coba kita jalankan. Oke. Ya, di sini sudah ada pohon keputusannya. Nah, untuk penjelasan pohon keputusan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai berikut. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari desain yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat kan di sini kita menggunakan model decision tree. Nah, decision tree ini digunakan untuk memprediksi keterlambatan pengiriman dengan 2 kelas, yaitu ada 1 dan 0. 1 ini adalah terlambat dan 0 ini tepat waktu. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil dari sebuah model decision tree berupa pohon keputusan. Di sini model ini membagi data berdasarkan fitur yang paling berpengaruh, yaitu ada diskon override atau penawaran yang ditawarkan. Kemudian ada weight in games, artinya adalah berat barang. Kemudian ada cost of the product, ini artinya adalah biaya produk. Di sini yang akar pohon yang pertama atau root node yang pertama adalah diskon override atau diskon yang ditawarkan. Nah, jika diskon yang ditawarkan ini kurang lebih dari 10.500, maka dia akan masuk ke kelas 1 atau terlambat. Nah, jika diskon override-nya kurang dari 10.500, maka akan lanjut untuk mengecek cost of the product atau biaya dari produk. Jika biaya produknya itu kurang dari 96.500, dia akan masuk ke kelas 1 atau terlambat. Kemudian jika cost of the produknya ini lebih dari 96.500, maka kita akan lanjut untuk mengecek berat barang atau weight in games. Jika berat barangnya itu lebih dari 6.032 gram, maka dia akan masuk ke kelas 1. Jika beratnya itu kurang dari 6 gram, maka akan mengecek lagi berat barangnya. Nah, jika berat barangnya adalah lebih dari 5 gram, maka akan masuk kelas 1 atau terlambat. Kenapa weight in games ini muncul berulang kali? Karena fitur ini sangat berpengaruh. Misalnya misalnya ini berat barangnya lebih dari 6 gram, dia akan masuk kategori terlambat. Nah, jika kurang dari 6 gram, dia akan melanjut untuk cek bobot lebih detail lagi. Nah, jika bobotnya itu kurang dari 5.000, dia akan bisa terlambat, bisa juga tepat waktu. Nah, maksudnya itu semakin berat barang, maka semakin besar kemungkinan pengiriman terlambat. Karena
pertama, proses handling lebih lama, kendala transportasi, dan terakhir kapasitas kendaraan. Itu adalah pengaruh keterlambatan pengiriman barang. Nah, kemudian di sini weight in pada berat barang ini diulang-ulang lagi untuk mengecek bobot detailnya lagi, untuk menguji lagi. Jika beratnya itu lebih dari 5.000, maka proses pengirimannya akan terlambat karena berat barang, jika semakin berat barang maka semakin terlambat pengirimannya, makanya masuk di kelas 1. Jika di bawah 5 gram, dia akan dicek lagi, kemudian berat barang ini akan dikombinasikan antara diskon overhead dengan berat barang lagi. Nah, jika berat barangnya lebih dari 5 gram, kemudian lanjut ke diskon overhead atau diskon yang ditawarkan. Nah, jika diskon yang ditawarkan ini lebih dari 1.500, maka dia akan masuk ke dalam kelas 1 atau pengirimannya terlambat. Nah, jika diskon overhead yang diberikan kurang dari 1.500, maka dia akan masuk ke kelas 0 atau tepat waktu. Nah, untuk ini yang di sebelah kiri, karena pada rentang berat ini kan lebih dari berarti berat ya. Diskon kecil berarti diskon kecil atau besar yang diberikan akan menentukan hasil. Nah, ini kan hasilnya. Jika lebih besar diskon yang diberikan pada berat barang 5 gram, akan masuk ke kelas 1 atau pengirimannya terlambat. Jika diskonnya kurang dari 1.500, akan masuk ke kelas 0 atau pengirimannya tepat waktu. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini, jika beratnya lebih dari 5 gram 5 gram 5 gram ini dia akan menghasilkan kelas 0 atau tepat waktu, karena setelah di sini sebelumnya berat barangnya kurang dari, kemudian di sini lebih dari, berarti kebalikannya ya. Kemudian untuk jika berat barangnya itu kurang dari 5.000, kemudian dia akan lanjut lagi untuk mengecek berat barangnya lagi. Nah, di sini adalah hasil akhir atau pengecekan terakhir. Untuk di sebelah kiri, jika berat barangnya itu lebih dari 4.000 gram, dia akan masuk ke kelas 0. Nah, jika berat barangnya kurang dari 4.000, maka dia akan masuk ke kelas 1. Nah, maksud dari warna merah dan biru ini, yang biru ini mayoritas kelas tepat waktu, kalau 1 itu mayoritas kelas warna biru ini mayoritas kelas 1 atau terlambat, kalau yang merah ini mayoritas kelas 0 atau pengirimannya tepat waktu. Jadi di sini kita bisa lihat kesimpulan dari model yang kita gunakan, yaitu model decision tree, menunjukkan bahwa
diskon, berat barang, dan harga produk ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman. Nah, pengiriman dengan faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman itu adalah adanya diskon besar dan berat tinggi. Nah, itu akan memiliki resiko keterlambatan yang paling tinggi. Itu saja untuk penjelasan dari pohon keputusan yang kita gunakan ini. Maksudnya hasil dari pohon keputusan menggunakan model decision tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman kelompok saya, yaitu saudara Intan Mustika. Oke, langsung saja kita lanjut memasukkan operatornya. Di sini ada beberapa operator yang saya akan masukkan. Yang pertama ada split data, apply model, dan performance. Terus yang operator pertama yang harus kita masukkan, langsung saja kita cari split data. Oke. Terus kita masukkan di prosesnya. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan apply model. Oke, lanjut saja, kita langsung masukkan ya. Oke. Terus yang terakhir kita akan memasukkan performance. Oke, kita langsung scroll ke bawah. Terus kita menuju ke performance. Klik yang paling atas, performance classification. Langsung saja kita masukkan ya. Oke. Kita hapus ini yang tersambung ya, yang set row tersambung ke decision tree dan decision tree tersambung ke rest. Ini kita hapus saja. Terus langsung saja kita sambungkan. Untuk set row-nya kita sambungkan di split data. Selanjutnya split data kita sambungkan di decision tree. Terus split data kita sambungkan ke apply model. Untuk bar ini kita sambungkan ke UNL. Terus untuk apply modelnya kita sambungkan ke performance. Langsung saja untuk labnya kita sambungkan ke lab performance. Oke, sudah tersambung. Terus untuk apply modelnya kita sambungkan ke REST. Oke, ini kita sudah sambungkan ya. Terus performance kita sambung, untuk performance kita sambungkan ke REST. Terus performance, oke sorry ya. Oke, langsung saja kita lanjut ya, karena ada kendala sedikit, jadi kita lanjut saja. Terus performance kita lanjut sambungkan ke REST. Selanjutnya kita akan memasukkan edit. Terus kita masukkan, kita edit rasio. Terus kita klik tambah. Oke, di sini kita masukkan 0.7, terus kita tambah lagi 0.3. Oke, langsung saja kita klik OK. Terus di sini kita masuk ke performance. Lalu kita ganti main creation-nya. Untuk main creation-nya di sini kita memakai akurasi ya. Oke, kita sudah memakai akurasi. Lalu kita tes running. Oh sorry ya, sorry, ternyata ini kita lupa sambungnya untuk apply modelnya ke decision tree.
lanjut saja kita running ya. Oke, sudah berhasil. Oke, setelah kita running, langsung saja kita masuk di example set dan performance. Oke, sudah masuk ya. Oke, itu saja yang bisa saya kerjakan. Untuk pekerjaan selanjutnya saya akan membagikan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang example setnya. Nah, di sini yang pada bagian sini itu ini sebagai data utama dari program ini, sebagai data utama dari barangnya itu. Kemudian yang di sebelah sini ini sebagai prediksi dari data aslinya ini. Perlu kita ketahui kalau nilainya 1 itu artinya datanya tidak tepat. Sedangkan kalau dia bernilai 0 artinya dia tepat waktu. Nah, contohnya seperti ini. Data aslinya itu 1 artinya tidak tepat waktu, sedangkan prediksinya dia itu dia bernilai 0 artinya dia tepat waktu. Sama seperti ini. Nah, tadi yang bagian. Nah, ini data aslinya itu dia tepat waktu, sedangkan prediksinya dia tidak tepat waktu. Nah, kemudian pada bagian ini itu disebut sebagai keyakinan dari prediksi ini. Prediksi dari data utamanya. Prediksinya juga sama, yaitu 1 dan 0. Yang 1 ini artinya tidak tepat, dan 0 ini artinya tepat waktu. Nah, kalau seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini dia data aslinya tepat waktu. Terus tidak tepat waktu maksudnya. Sorry. Nah, terus di prediksinya itu dia tidak tepat waktu lagi. Nah, kemudian di keyakinan tidak tepat waktunya, dia memang menghasilkan tidak tepat waktu karena diprediksinya tidak tepat waktu. Sedangkan di keyakinan tepat waktunya dia 0 karena prediksinya itu sudah tidak tepat waktu. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini yang menggunakan 0, 0, ini artinya dia ragu-ragu karena face to face. 50% percaya, maksudnya 50% iya percaya sama 50% tidak. Jadi dia kayak setengah-setengah begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan. Di sini itu ada warehouse block. Seperti yang kita ketahui, warehouse block itu adalah lokasi gudang. Di sini itu lokasi gudangnya ada berbagai titik, seperti titik D, titik C, F, A, dan B. Kemudian saya akan lanjutkan ke mode of method. Mode of method ini adalah pengiriman ke penerima dengan menggunakan transportasi tertentu. Di sini kita bisa lihat ada ship. Kalau ship ini itu dia untuk jalur laut, sedangkan flight untuk jalur darat, untuk jalur langit. Dan di sini juga itu ada di sini ada road.
route itu untuk jalur darat. Saya lanjutkan lagi ke customer care calls. Customer care calls ini adalah pelayanan panggilan customer yang dilakukan tim untuk memberikan bantuan, informasi, dan untuk mengenai keluhan customer. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi itu ada cost of the product. Di sini menunjukkan harga barang yang harus dibayar oleh konsumen. Dan di kolom selanjutnya itu ada prior purchase yang menunjukkan jumlah pembelian atau pelanggan sebelumnya. Selanjutnya di kolom selanjutnya itu ada diskon off rate yang menunjukkan besaran potongan harga yang diberikan. Dan di sini di kolom selanjutnya lagi ada weight in grams yang menunjukkan berat barang atau satuan gram. Ya, mungkin itu saja, akan dilanjutkan lagi pada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang performance sektor. Di sini akurasinya dia 66,88%. Jadi prediksinya itu dia itu keterlambatan dan 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 keterlambatan dan true null itu dia tepat waktu. Pada bagian true prediksi satu ini dia 1.258 dan true null ini dia 382 yang diprediksi ternyata tepat waktu. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di prediksi nol atau prediksi tepat waktu, di true prediksi 1 ada 711. Nah, di sini saya memprediksi tepat waktu ternyata terlambat. Dan di true 0 atau true tepat waktu, di sini 949. Di sini saya memprediksi tepat waktu dan ternyata sudah benar tepat waktu. Kemudian di kelas prediksi di prediksi 1 ada 76,71%. Jika model mengatakan kelas 1 hampir selalu benar. Artinya model sangat yakin saat memprediksi kelas 1, tapi jarang memprediksi kelas 1. Dan prediksi
kelas 0 atau kelas tepat waktu. Ada 57,17%. Prediksi kelas 0 kurang stabil. Dan selanjutnya ada kelas recall atau kemampuan menangkap data asli. Kelas recall 1 63,89%. Artinya dari seluruh data yang benar-benar kelas 1, model hanya berhasil menangkap 63,80%. Banyak kelas 1 yang salah dikira kelas 0. Kemudian recall kelas 0. Ada 71,30%. Oke. Ada 71,30%. Kemudian artinya hampir semua data kelas 0 berhasil dikenali. Model sangat condong ke kelas 0. Model sangat bias ke kelas 0 dan sangat bagus mengenali kelas 0. Lemah mendeteksi kelas 1. Kemudian model sangat baik dalam mengklasifikasikan kelas 0. Recall 63,80%. Namun kurang optimal dalam mendeteksi kelas 1 dengan recall hanya Sekian video presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.